Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya teknologi baru, teori manajemen pun mengalami perkembangan. Yang tadinya hanya terdapat teori manajemen klasik dan teori manajemen neoklasik, kini bertambah menjadi teori manajemen modern. Teori ini telah lahir sejak tahun 1950 dan ditandai dengan berkembangnya aspek sosial, ekonomi, dan lembaga ilmiah lainnya. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai sudah diketahuinya dasar-dasar logika ilmiah sehingga banyak melibatkan para ahli manajemen dan para ahli ekonomi untuk meneliti tentang manajemen dan melahirkan berbagai teori dan aliran. Adapun tujuan dari teori ini yaitu pertama, untuk mengevaluasi sistem kerja yang telah ditentukan secara efisien dan efektif sehingga dapat mengkaji penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, lalu membuat inovasi baru sehingga dapat melakukan sistem kerja secara teratur. Perkembangan teori manajemen modern melahirkan dua aliran. Aliran yang pertama yaitu berhubungan dengan manusia yang dikenal dengan perilaku organisasi, dan aliran yang kedua berhubungan dengan data ilmiah, yaitu aliran kuantitatif. Perkembangan perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Ada 4 dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematis. Pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual sangat penting sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pekerja untuk suatu tujuan organisasi sangat diperlukan. Aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif merupakan perkembangan aliran manajemen ilmu. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim operasional yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan industri. Teknik-teknik manajemen ilmiah ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, produksi scheduling, pengembangan sistem produksi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori manajemen modern ini, yang pertama kelebihannya yaitu banyaknya variabel yang hanya bisa dilakukan dengan cara penganggaran produksi, perencanaan, dan produk. Pada pergerakan lebih dinamis dan fleksibel dikarenakan mempunyai pusat komando yang bisa disesuaikan dengan situasi organisasi dan pergerakan dunia. Lalu, kelebihan yang ketiga yaitu bisa melakukan pekerjaan secara lebih cepat. Kekurangan dari teori manajemen ini yaitu pertama, konsep manajemen yang sulit dipahami karena menggunakan perhitungan yang sangat sulit. Kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, maraknya penipuan via online yang biasanya terjadi pada pembisnis online seperti handphone, laptop, dan pembisnis lainnya. Selanjutnya, penerapan teori manajemen modern terhadap bimbingan dan konseling. Teori manajemen modern menekankan pada lingkungan dan bersifat fleksibel. Hal tersebut dimaksudkan karena memiliki keunggulan terhadap bimbingan dan konseling, di antaranya yaitu yang pertama, visi dan misi tujuan dari bimbingan dan konseling dapat dijelaskan secara jelas. Program-program dari bimbingan dan konseling dapat dirumuskan secara terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang ketiga yaitu sasaran pelayanan sangat jelas karena dikerjakan dengan objektif. 4. Pembuatan program bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan dari lembaga. Nah, itulah penjelasan tentang teori manajemen modern dari saya secara singkat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.